dan juga ada berbagai hal yang ingin kita obrolkan dengan beliau nanti tentang politik dan kepemudaan. Ya, kepemudaan. Ya balik lagi terkait politik ya, karena masih anget di menuju tahun 2024. Dari pandangan Mas Magriza ini bagaimana kira-kira terkait politik dan kepemudaan di hari ini? Ini koreksi sebentar ya. Karena pertama baru tamu belum bintang, karena enggak begitu bersinar saya sebenarnya. Pertama itu, keduanya mungkin beberapa organisasi saya membahas hal itu. Saya kepengen menekankan di politik dan kebangsaan itu masalah edukasinya. Oh, politik dan kebangsaan itu. Ya, politik edukasi dan kepemimpinan itu tentang edukasinya. Karena masyarakat kita itu terbagi 3 hal. Pertama, masyarakat kaula, di mana dia masih kosong. Yang kedua, masalah masyarakat yang antipati terhadap politik. Yang ketiga, masyarakat madani, dia sudah paham sekali dengan politik. Jadi minim-minim mulai dari podcast ini kita menjadi public educator, tidak hanya sebagai corong-corong tertentu seperti itu. Iya benar, karena diskusi-diskusi sebelumnya karena masih agak nyambung nih. Sebelumnya kita membahas terkait kepemiluan, tahap-tahapannya, terkait edukasi juga. Kita kan belum tahu menahu nih, walaupun kita sering kali disebut mahasiswa ataupun aktivis, tapi terkait public education-nya itu masih kurang. Ya, jadi mungkin nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut ya. Entah itu dalam posisi mana kita ambil dan juga kita harus mengakses apa supaya kita bisa berkontribusi untuk membentuk yang namanya edukasi di masyarakat. Karena tadi sudah dibilang masyarakat kita masih tergolong dari beberapa golongan ya. Dan itu pun masih kebanyakan hari ini masyarakatnya belum tahu menahu terkait politik dan kepemimpinan, seperti itu ya Mas. Jadi hari ini mahasiswa membahas tentang politik dan kepemimpinan ke depan. Cuman yang harus digarisbawahi tentang politik ada 2 hal. Yang pertama, masalah kita berbicara equality before the law, humanity of human right, atau hak asasi manusia, atau mungkin kita berbicara sistem pemerintahan atau berbicara politik. Yang keduanya ada sistem mencoblos. Ini yang kadang-kadang membuat sakit hati masyarakat tertentu atau mahasiswa tertentu. Pertama, secara ideal bila mana membahas politik ya, equality before the law, hak asasi manusia dan lain-lain, itu idealnya. Keduanya ada sisi praktikal, di mana politik itu mencoblos dari seluruh negara ya. Ini kalau mau studi komparatif, seluruh negara menerapkan adanya pencoblosan. Nah, karena ini sisinya teknik, ini sangat kadang-kadang sangat kotor. Dimulai dari masa pendaftaran mungkin, keduanya masa kampanye, ketiganya masa pencoblosan, itu sangat kotor. Ini yang kadang-kadang membuat sakit hati masyarakat atau mahasiswa. Seperti itu sih. Iya. Berarti dengan adanya fenomena itu, harusnya kita ini idealnya gimana Mas menurut sampean? Kita ini bisa dikatakan mahasiswa yang cenderung mempunyai tingkat taraf kesadaran yang agak lebih. Berarti kita harus ambil peran dong, nggak semata-mata dengan adanya fenomena itu kok kita cuma protes tapi nggak speak up. Ya, cuma protes di belakang. Harusnya ini kita mengambil jalan yang mana ini sebagai aktivis tentunya. Pertama, memang kalau berbicara politik ya, ini kan bukan berbicara masalah money politik. Kalau semisal money politik itu dijadikan ongkos politik, kos politik, itu sah. Karena sistem politik kita seperti itu. Karena basis dari undang-undang partai politik kita itu menjelaskan tentang, pertama, masalah pendanaan partai itu tidak jelas. Hari ini basis data korupsi
di Indonesia tersendiri, beberapa orang yang lanjut ke Senayan mungkin atau sebagai anggota parlemen atau sebagai anggota eksekutif itu banyak sekali yang kena OTT, malah kena kasus korupsi. Iya, iya. Pertama itu. Nah, jadi kita harus merubah model pemikiran dari uang menuju gagasan. Karena Indonesia tersendiri kan punya Pancasila, di mana beberapa suku, ras, agama tertentu digabungkan melalui Pancasila tersendiri. Jadi gagasan pertama adalah Pancasilanya. Tapi kalau hari ini beberapa tafsir melenceng dari Pancasila, maka kita nggak punya gagasan. Oke. Lah, berarti gimana itu, Mas? Ini menarik ya. Merubah dari yang sedianya itu money politik menjadi sebuah gagasan. Itu kira-kira mekanisme apa yang bisa kita tempuh nih? Walaupun kita sadar ya bahwasanya dengan adanya kita di sini menggagas sesuatu itu belum tentu terdengar oleh pemangku kebijakan ya. Siap, Tapi kan paling tidak ada yang namanya usaha-usaha, tahap-tahapan yang bisa kita tempuh untuk bisa berkontribusi dalam merubah money politik menuju gagasan-gagasan tertentu supaya lebih baik tentunya. Oke, siap. Paling tidak, pertama, kalau berbicara akar rumput, kita berbicara masyarakat itu memang sulit diberubah karena sistemnya masih seperti itu. Hari ini ya, kemarin pemilihan presiden itu hanya 2 calon. Bagaimana itu ributnya nggak keras? Lah, bagaimana caranya untuk masalah pemilihan umum, masalah politik itu diganti sistemnya? Itu mungkin butuh waktu yang lama. Dari semisal belajar saja dari pendanaan partai. Pertama, partai politik di Indonesia, undang-undang partai politik itu, partai politik didanai sebagian oleh pemerintah atau negara yang berdasarkan pajak-pajak masyarakat. Iya. Pertama itu. Kalau kita mau studi komparatif lagi untuk pencegahan, untuk menumbuhkan gagasan baru ya, ada yang di Amerika Serikat, ketika ada 2 partai besar, Demokrat dan Republik, itu dengan sistem pendanaan partai yang sangat ketat, di mana dia didanai oleh para pengusaha. Tapi beda lagi keduanya dengan negara Jerman, karena negara Jerman setiap partai itu boleh mendirikan yayasan. Pertama itu, sistem politiknya harus dirubah. Bagaimana gagasan mau baik kalau melihat dari pemilihan presiden saja 2019 itu hanya 2 calon yang muncul. Ini kan kita nggak tahu, masyarakat itu nggak tahu siapa si A, siapa si B dan lain-lain. Kenapa kok langsung muncul 2 nama itu? Betul. Kalau semisal mau belajar masalah parliamentary di area Amerika itu, calon yang satu dengan calon yang lain itu digodok. Semisal dari kabupaten sini memunculkan 5 calon, nanti digodok menuju Jawa Tengah, nanti Jawa Tengah digodok lagi ketemu di nasional. Lah nasional nanti digodok lagi muncul beberapa nama yang mungkin nanti visi misinya jelas dan lain-lain. Jadi dia adu gagasan, adu pemahaman, adu skill. Ya, hari ini kita menuntut 2 presiden ini tidak bisa. 2 calon presiden ini loh, dengan gagasan yang bagus dan lain-lain, dia hanya diolah oleh partai politik seperti itu. Baik, berarti sebenarnya kompleks sekali ya ketika bicara sistem ya. Iya. Karena hari ini juga muncul ide atau gagasan untuk mengubah yang namanya sistem pemilihannya dari proporsional terbuka dan tertutup. Oke. Lah, itu pun baru sebagian kecil daripada mekanisme ya. Iya. Ya kan? Dan itu pun ketika diubah tidak bisa karena hari ini keputusannya belum final. Paling tidak itu kalaupun bisa terrealisasikan diputuskan oleh MK itu kan nanti di periode berikutnya. Lah,
Dengan adanya fenomena itu, dengan sistem yang begitu banyak dan mekanisme-mekanisme tertentu, kiranya balik lagi, mana dulu nih yang kiranya bisa diakses dan bisa diubah kiranya, baik itu di pilpres ataupun pemilihan caleg. Kalau semisal ketika mau diubah, maka antara pemilihan presiden dan pemilihan parlemen itu harus diubah, karena presiden threshold atau ambang batas pencalonan presiden itu terpengaruh oleh parliamentary threshold. Oke. Jadi maka harus ada runtutannya, harus diubah semuanya, itu satu sistem itu harus dirubah. Cuman karena saya hukum, ada namanya filsafat hukum itu berkata, bagaimanapun undang-undang itu dibuat, kalau pelaksanaannya jelek, maka undang-undang yang dibentuk ke depannya sudah pasti jelek. Hari ini undang-undang kalau semisal kita mau berbicara proporsional tertutup apa proporsional terbuka, itu seluruhnya bagus. Terpenting adalah penegakan hukumnya. Kalau semisal penegakan hukumnya ini tidak begitu bagus, maka produk undang-undang ke depan itu mesti jelek semuanya. Itu namanya filsafat hukum. Oh iya. Dan undang-undang hari ini menurut pandangan Mas Magrisa itu gimana? Udah cukup apa belum untuk nantinya bisa kita merubah undang-undang yang ada berikutnya kira-kira? Sangat tidak ya. Pertama dari parlemen saja. Di Amerika itu tersendiri bicara tentang perwakilan lah. Undang-undang Amerika berkata utusan yang masuk parlemen adalah utusan wilayah, bukan utusan partai. Di Indonesia tersendiri partai itu masih menjadi apa ya? Menjadi muara. Jadi semisal orang A dari fraksi partai A, tapi kalau di Amerika tersendiri si A dari daerah tertentu. Itu yang jelek pertama. Jadi undang-undang di Indonesia partai politik itu masih menjadi tuan. Jadi tidak bisa itu kalau dirubah hanya presidennya saja, apa sistem pemilihan presidennya saja, atau dirubah sistem parlemennya saja, enggak. Itu harus satu sistem yang harus dirubah. Oke, menarik banget. Sebenarnya kalau kita ingin menggagas itu PR yang cukup besar ya tentunya, karena kita berangkat dari akar rumput ya, betul ya. Nah kemudian fenomena hari ini menurut sampean yang paling tidak untuk mengkritisi grassroots itu bagaimana dalam mungkin dalam partisipasi, kemudian iklim dan lain sebagainya yang perlu kita pelajari untuk lebih lanjutnya, itu bagaimana? Ini kajian menarik, cuman paradoksnya seperti ini. Pertama, memang kalau berbicara approval rate dari segala lembaga negara, lembaga parlemen itu paling bawah, baru eksekutif yang lainnya dan lain-lain, yudikatif dan lain-lain. Jadi approval rate paling bawah adalah parlemen, padahal parlemen adalah representatif dari masyarakat itu tersendiri. Jadi kalau semisal mau merubah grassroots, maka ini sulit juga ini, karena representatif dari kita sudah dikatakan rendah approval rate-nya lah. Iya benar. Loh sekarang kalau berbicara ini aja, ketika ada pemimpin datang, calon pemimpin datang ke masyarakat, saya tidak janji apa-apa, yang penting kita jalan bersama. Nanti masyarakat bilang, wah ini pasar, ini cari muka cari panggung. Tapi ketika calon yang lain datang juga ngomong masalah, saya janji ini, masyarakat juga ngomong, ah ini kan janji-janji aja ini.
kedepannya mungkin nggak ditepati. Ini serba sulit ini jadinya. Iya benar. Jadi ya masyarakatnya belum settle, kemudian keterwakilannya di parlemen ya kurang begitu bagus. Ya balik lagi sebenarnya PR kita besar banget. Sangat tapi juga besar. Susah ya. Sangat besar. Susah. Lah kita paling tidak nih karena kita udah mengambil sikap sebagai remaja. Kalau komunitas kita kan namanya komunitas remaja beraksi ya. Yang itu berisikan para mahasiswa aktivis dan lain-lain sebagainya. Daripada itu kita sudah mengambil sikap nih, jelas. Kita visinya adalah untuk menjadi public educator. Karena kita sudah memiliki kesadaran dan juga ada sedikit kajian untuk mempelajari belanja masalah di sekitar kita. Kemudian kita dari situ kita pengen belajar juga. Maksudnya public edukasi yang ingin kita akses dan kita jalankan itu yang semacam apa dan kita kolaborasikan dengan siapa, seperti itu. Mungkin dari Samen ada sedikit pandangan tuh di situ. Pertama, mungkin public educator ya, ini sedikit sulit juga. Menyadarkan grassroots atau akar rumput itu tentang masalah visi misi atau gagasan. Itu sangat sulit. Karena masyarakat tersendiri hampir menurut by data saja ini pendidikannya rendah, sangat masih rendah di Indonesia. Makanya kalau di Amerika tersendiri itu ada namanya electoral vote. Itu ada namanya one man one vote, yang keduanya ada popular vote. Popular vote itu merasa keterwakilkan. Jadi orang-orang yang punya suara lebih banyak itu ada di popular vote. Jadi satu orang bisa punya hak suara 8 suara. Kayak gitu. Dan lain-lain. Oh iya. Hari ini di Indonesia one man one vote tersendiri itu sudah sangat tidak bisa dirubah. Grassroots itu sudah tidak bisa dirubah. Karena gini, kalau one man one vote itu menjelaskan, ini tidak mendeskripsikan bahwa orang-orang yang tidak sekolah juga tidak terpelajar ya. Cuman ini penjelasan saja. Jadi one man one vote menjelaskan orang-orang yang paham, mungkin para dokter atau sarjana dan lain-lain, itu memiliki satu hak suara yang sama terhadap masyarakat itu tersendiri. Jadi masyarakat berkata, wah kita setara, jadi nggak mungkin bisa dirubah itu. Oke, iya benar. Lah, ketika kita alihkan ya partisipan dari akar rumput ini tarik ke pemilu tahun 2024. Ini dengan skema-skema yang masih sama tentunya ya, dengan skema proporsional terbuka, dengan sudah 3 kali kita melaksanakan, dan kita sangat erat kaitannya dengan money politik ya, sadar dan tidak sadar, Ya. Bahkan masyarakat itu menunggu momentum adanya. Oh, ada caleg nih, kita tunggu nih, ada isi berapa amplopnya, begitu kan. Jadi apakah kita bisa merubah yang mananya yang dari masyarakat itu menggantungkan satu suaranya dengan Rp50.000 selama 5 tahun dengan skema yang lebih baru lagi, gagasan yang lebih baru lagi? Apakah bisa kita menjadi edukasi? Mungkin dengan kita afiliasikan ini dengan KPU atau Bawaslu atau mungkin Pemkab, bisa juga. Tapi apakah bisa atau tidak? Ini kajian yang bagus juga. Tapi kalau dilihat secara pragmatis dan realistis hari ini, ketika Indonesia itu masih menerapkan sistem proporsional terbuka atau sistem-sistem yang lainnya, itu mengalihkan dari money politik menuju gagasan atau ide ini sedikit sulit. Pertama, saya kembalikan lagi ke masalah pendanaan partai politik. Pendanaan partai politik itu sangat bagi saya mendidik.
Pertama, kalau memang Indonesia itu mau mendanai partai politik full, maka kalau Amerika itu hanya 2 partai yang besar. Kalau semisal itu Jerman, itu dia bisa mendirikan yayasan. Nah, lanjut dikorelasikan di Indonesia. Partai politik di Indonesia itu masih multi partai, masih banyak sekali. Jadi anggaran itu masuk, setiap partai itu ya yang namanya partai itu karena banyak jadinya anggaran dibagi-bagi. Katakanlah parlemen, sekitar anggota parlemen itu 560. Setelah dia terlantik, maka dia harus mencari komoditas uang yang di bawah. Jadi dia punya kewajiban mencari uang. Kenapa dia harus money politik? Karena dia harus mengejar, pertama, masalah pembiayaan kampanye. Di Indonesia belum diatur itu pembiayaan kampanye. Keduanya masalah pembiayaan kader tersendiri. Ketiganya masalah kampanye tentang pemilihan suara partai politik. Itu masih belum teratur. Pertama itu. Jadi setiap orang harus berlomba-lomba membagikan uang. Karena harus jadi. Karena apa? Mengejar kembalian yang tadi. Yang keduanya, partai-partai baru ini paradoks juga. Ada namanya siapa ya, Eko Kuntadi kalau tidak salah, itu dia nyalon suara terbesar se-Indonesia, tapi secara parliamentary threshold minim-minim kan 2 anggota untuk partai duduk di parlemen. Ternyata partai ini nggak punya anggota, tapi suaranya terbanyak. Bagaimana caranya partai yang lain, katakanlah partai yang baru, mungkin partai Umat, partai Gelora dan lain-lain, itu minim-minim setara. Itu sulit juga, karena yang satu itu ngejarnya pakai uang, kalau kita nggak ngejar pakai uang nggak jadi. Ini fakta politik di Indonesia seperti ini. Jadi ketika diubah pun, maka masyarakat ya hanya terimalah. Kita dididik untuk money politik dari awal ya gitu. Bingung juga ketika kita punya gagasan yang menurut kami cukup bagus, kita mengambil sikap untuk sebagai posisinya sebagai pemantau. Karena hari ini ya belum juga kita ikut terjun ke politik. Alangkah baiknya kita mengambil sikap jadi pengawas atau pemantau, walaupun secara langsung sendiri kan ada ketika ingin ada gagasan tapi sistemnya udah kayak gitu ya. Jadi kalau mau dirubah maka sistemnya harus berubah. Kita antara masyarakat dan aparat, mungkin aparat atau pejabat publik itu sama-sama berkomitmen bahwa undang-undang yang kita buat, kalau ingin berubah ini ya, undang-undang yang kita buat kita atur sebagaimana mungkin dan kita laksanakan dengan ketat. Kalau semisal hari ini masyarakat dikatakan korban, ya mungkin sebagian dikatakan korban, tapi segelintir masyarakat juga menikmati kok. Dimana pemilihan itu perputaran uangnya lebih cepat ketimbang ekonomi yang biasa gitu. Jadi ini sedikit paradoks. Ini perlu dipertanyakan apa enggak ke pemimpin. Sebenarnya nggak perlu dipertanyakan karena pemimpin sudah tahu gitu. Secara garis besar memang harus berangkat dari sistem dulu ya. Harus dari sistem. Ada tahapan-tahapannya sendiri. Betul. Kalau bicara susah banget. Siap. Iya betul. Karena ibaratnya udah mendarah daging. Jadi, kalau bicara sistem ya tadi sudah disampaikan oleh sampean, ada berbagai macam tahapan-tahapan bisa dilakukan dan bisa dirubah. Tapi itu pun balik lagi kalau melihat dari sisi kita ya, apalah kita ya, mungkin suaranya Iya. tapi mungkin kan ada tahapan-tahapan yang mungkin nanti bisa kita kolaborasikan dengan pemangku-pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Nah, itu sesi kali ini kita break dulu. Kita masuk
masuk ke sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek, cek. Pak, Mame. Cek. Si lanjut bayar apa? Orang suaranya Ya si membahas politik lah, apa channelnya beda. sistem ya oli dan lain-lain. Apa ya penutupnya siapa? Intinya ya anggarnya sih bagaimana caranya membentuk, ayo orang kesadaran ya angel juga ya. Aku belum itu aja. Ya kepriwe caranya kita menyampaikan keresahan kita, bukan didengar, dan perubahan-perubahan itu harus ada. Masalah undang-undang pemilihan dan lain. Oh, jebule kait mau antenane. Priwe. Wis. Ya. Terima kasih sudah menunggu semuanya. Jadwal. Nel pindahannya benel. Pindahannya Ya. pikmu siapa gue? Yus, waduh, keren guys suaranya guys. Ini benel. Enak ya. Orang iki, duh. Itu belum menit maning. Iya. Waduh. Oke, balik lagi untuk melanjutkan break tadi ya. Udah bahas cukup banyak dan menarik ya terkait akar rumput dan juga kita tarik ulur ke mahasiswa atau pemuda supaya bisa menyuarakan untuk merubah kebijakan-kebijakan ataupun sistem yang sudah ada. Siapa tahu kok nanti bisa dinotis ya. Bisa dinotis dan bisa mungkin ada kajian-kajian lebih lanjut terkait sistem politik yang ada di Indonesia seperti itu ya Mas. Dan juga mungkin ada hal-hal lain ini yang bisa kita suarakan. Mungkin bisa juga podcast ini nanti FYP ya kan. Waduh. Tembus sampai Mesir ya. Tembus sampai Mesir, Zimbabwe ya. Apalagi kira-kira Mas yang bisa kita suarakan untuk merubah adanya sistem politik ataupun kepemimpinan yang ada di Indonesia ini supaya untuk lebih baik lagi. Pertama memang kalau belajar dari studi komparatif ya ini, kalau semisal politik
dalam rangka pembentukan atau pemilihan pemimpin ke depannya itu bisa dirubah, maka butuh waktu yang lama dan masyarakat juga harus menerima hal itu. Kalau metode Amerika sangat dekat sekali dengan pembiayaan dari pengusaha, atau mungkin Jerman itu dari yayasan tersendiri. Kalau semisal mau memilih daripada satu itu, kita harus menerima dengan lapang dada pertama, keduanya harus melaksanakan dengan bagus. Karena bagi saya tersendiri, sistem politik kita itu sudah terlalu tua. Dengan berkata sistem pemerintahan kita presidensil, di mana presidensil itu masih diterapkan negara-negara daratan-daratan Afrika dan lain-lain. Ini juga katakanlah sistem presidensil itu hari ini menurut penelitian sangat tidak stabil, sangat-sangat tidak stabil. Hari ini saja beberapa negara maju menerapkan, kalau tidak semi presidensil, dia menerapkan sistem parlementer. Maka harus ada perubahan juga. Yang keduanya, kalau pembahasan masih sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka, itu harus dijelaskan juga. Semisal proporsional tertutup itu ketika berbicara partai sebagai penguasanya, jadi kita hanya memilih partai, maka partai juga harus komitmen dong memilih kader-kader terbaik yang untuk masuk parlemen. Sayangnya di Indonesia itu sumber daya manusianya masih minim, dikatakan minim. Beberapa calon legislatif yang muncul itu hanya karena uang, karena alasan politik di negara ini tuh hanya dua. Pertama oligarki, yang kedua masalah kartel politik. Yang pertama oligarki itu masalah gurita-gurita kerajaan-kerajaan, yang kedua masalah kartel politik, di mana kita masih dekat sekali dengan pengusaha. Kalau semisal dekat sekali dengan pengusaha, kenapa nggak dibiayai sekalian? Berarti belum ada sistem yang mengatur. Belum ada sistem yang mengatur. Dan untuk kewenangan untuk mengatur itu ya dari parlemen harusnya. Dari kan? parlemen. Dan kok kira-kira kenapa nih parlemen kok belum mengatur sistem pendanaan? Apakah ada di balik itu? Something wrong with partai politik sebenarnya. Karena kalau berbicara partai politik di berbagai negara, partai politik itu sebagai IO ya, kalau tidak salah, kalau di pengantin itu IO ya. IO. Pengantin itu IO. Dia hanya mengantarkan beberapa orang untuk dipilih. Setelah dia terpilih menjadi parlemen atau menjadi eksekutif, maka anasir-anasir partai itu hilang. Contohnya di Amerika, misal saya lihat sidang parlemen di Amerika itu debatnya kencang juga, di Inggris juga kencang juga. Misal standing for 30 minutes from Oklahoma ya gitu. Pertama, cuman di Indonesia itu masih anak dari partai tersendiri. Betul, fenomenanya kayak gitu. Nah, hari ini itu sumber daya manusianya juga harus dirubah, itu yang di partai. Entah partai manapun, silahkan kita koreksi bersama sebenarnya. Terus selanjutnya, kemarin juga sempat booming masalah korupsi. Ketika Firly Bahuri itu keluar dari kode etik sebagai penegak hukum korupsi. Ini fakta ini sebenarnya. Ini kejadian lucu di Indonesia. Korupsi itu tidak bakal terbuka karena korupsi itu justice kolaborator. Pertama, misalnya saya sebagai anggota legislatif korupsi, maka saya bisa jadi membawa Anda, semisal contoh Anda pimpinan partainya, jadi itu justice kolaborator. Yang keduanya, masalah korupsi itu tidak dapat diselesaikan karena kita masih menuntut di KPK-nya. Hari ini pimpinan KPK itu hanya bergaji 1 miliar, tapi gaji presiden itu sudah triliunan. Kenapa kita nggak menuntut eksekutif untuk menyelesaikan kasus korupsinya? Oke. Sebagai contoh, Indonesia ini karena sistemnya presidensial, kita sangat memegang teguh presidensialisme, di mana presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Lah lucunya lagi, partai hari ini yang menang adalah partai presidensialisme. Jadi itu nggak bisa terbuka itu. Korupsi itu nggak bisa terbuka. Jadi hari ini semisal KPK itu yang memilih anggota yang memilih itu eksekutif dan legislatif. Maka kembali lagi, wah hubungin saya dong kalau mau nuntut ini A, B, C, dan D. Iya. Menarik ini kalau terkait korupsi juga kita bahas ya. Karena memang betul kredibilitas KPK sedikit dipertanyakan, tapi ya hanya itu yang kita bisa tuntut untuk menyelesaikan kasus korupsi. Cuman karena basisnya korupsi di Indonesia kolaboratif. Iya betul. Kolaboratif. Jadi ya mungkin juga karena fenomenanya ada, saya pernah dengar itu OTT pun itu disetting oleh KPK. Kalau enggak salah nih, saya pernah dengar nih. OTT pun itu disetting oleh KPK untuk menjebolkan salah satu pejabat supaya dia disinyalir melakukan tindak pidana korupsi dan juga dijebloskan. Sehingga kredibilitas KPK dipertanyakan. Lah, apakah menurut sampean, apakah masih perlu nih adanya kita mempercayakan untuk menindaklanjuti fenomena korupsi kepada KPK? Pertama, di seluruh negara itu memang punya lembaga anti rasuahnya lah. Anti rasuah itu KPK dan lain-lain. Di Malaysia tersendiri, negara-negara Asia Tenggara itu masih punya lembaga anti rasuah. Cuman secara basis undang-undang sebenarnya penegak hukum itu pertama polisi, kedua kejaksaan, ketiganya hakim, keempatnya pengacara dan lain-lain. Nah, kenapa hari ini kita nggak meminta pertanggungjawaban ke presiden saja yang gajinya triliunan? Pertama itu, sebenarnya korupsi bisa dihilangkan ketika presiden itu berkomitmen. Ini bisa dihilangkan. Hari ini beberapa pencalonan presiden itu tidak ada yang intinya janji ke depan ke publik itu, saya janji korupsi di Indonesia selama saya menjabat hilang. Nggak ada, karena memang sama-sama nggak berani. Pertama itu, keduanya ada barrier entries atau penjagaan untuk masuk ke depannya. Semisal contoh, barrier entries untuk supaya politik ini tetap terjaga, pemasangan presiden threshold 20% apa ya? Apa 2,25% itu? Malah diturunkan kalau kabarnya. Nah, ini kan jadi partai-partai yang lain tidak bisa mengusung kalau dia nggak punya kader di legislatifnya. Pertama itu, keduanya parliamentary threshold pun mengatur itu. Sekarang hari ini debatnya presiden threshold, padahal yang lebih penting itu parliamentary threshold. Kalau parliamentary thresholdnya itu ada satu calon yang memang duduk karena partainya tidak lolos, padahal dia memenuhi suaranya, ya enggak maju dia. Oke, menarik. Tapi kalau Mas Magrisa pahami secara garis besar fenomena politik yang ada, fenomena korupsi yang ada di Indonesia, itu kira-kiranya penyebab utamanya apa? Dan ketika kita ingin merubah atau menindaklanjuti supaya tingkat korupsi di Indonesia menurun, itu melalui jalur mana? Ketika posisinya kita sebagai grassroots nih. Pertama kalau by data itu kan banyak sekali orang-orang yang kena OTT itu adalah anggota partai politik. Berarti something wrong with peraturan partai politiknya, undang-undang partai politik atau pemilihan umum, karena basis datanya seperti itu. Keduanya mungkin secara kepuasan masyarakat itu secara gaji ya pejabat itu kurang, mungkin kurang karena yang saya tahu beberapa negara seperti Turki itu Turki atau bukan itu saya lupa, intinya ketika polisinya korup, polisi tuanya itu dipecat semuanya, itu pengangkatan polisi baru dengan diberi gaji yang tinggi, itu dalam rangka pencegahan korupsi. Tapi ya mungkin Indonesia belum tahu juga ini. Di Indonesia
bakal sistem ini berjalan dengan baik atau enggak. Berarti bisa dikatakan penyebab utamanya adalah dari sistem yang sudah terbentuk Sistem yang dan juga kurangnya gaji. bisa jadi. Iya. Kira-kira apakah dengan merubah sistem dan seperti apa dirubahnya, kemudian dengan kenaikan gaji itu bisa menurunkan angka korupsi? Kalau semisal mungkin ya, itu mungkin bisa mencegah sekitar 15%-an, 20%-an bisa. Yang penting kita komitmen aja dengan undang-undang yang ada. Setelah terbentuk itu pelaksanaannya bagus dan lain-lain. Lah hari ini katakanlah undang-undang masalah contohnya omnibus law atau dan lain-lain itu sering didemo karena pelaksanaan undang-undang yang sebelumnya juga tidak bagus ya gitu loh. Baik, tapi ketika kita tarik mundur juga, mungkin ya, nggak mungkin. Sebenarnya mereka kan juga berasal dari keterwakilan masyarakat. Dan hari ini praktek korupsi pun di masyarakat itu kan Banyak. banyak. Iya. Dan juga kita seakan-akan terdidik untuk melakukan tindakan korupsi, walaupun belum tindak pidana. Tindakan korupsi dari elemen masyarakat terkecil. Dan ini menariknya balik lagi seperti pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya sebenarnya permasalahan terbesar itu berasal dari masyarakat atau grassroots. Dan ketika kita ingin merubah itu sulitnya minta ampun. Sangat-sangat. Dan mungkin dari tindakan terkecil, langkah apa yang sekiranya kita itu bisa mendidik minimal diri kita sendiri atau teman kita, keluarga kita untuk nantinya supaya bisa teredukasi Masalah korupsi. baik itu masalah korupsi Iya. ataupun pemilu dan lain sebagainya. Kira-kira tindakan-tindakan kecil seperti apa yang bisa kita lakukan? Pertama masalah pendewasaan diri dulu. Ini pendewasaan harus tinggi juga. Karena di berbagai negara juga kasus korupsi ya ada, kecurangan partai politik ada juga. Yang keduanya masalah pendidikan. Pendidikan dalam keluarga itu sangat-sangat penting juga. Ketika orang tua mencontohkan untuk tidak korupsi, belum tentu anaknya nggak korupsi juga. Anaknya bisa jadi korupsi. Kadangkala orang yang sudah duduk di suatu jabatan yang nyaman melihat uang 1 miliar itu berseliweran lah di depan mata, itu juga kadang-kadang iman nggak kuat juga gitu. Yang penting masalah ini kan masalah transparansi aja, antara kita ke keluarga transparansi, terus pihak pejabat mencontohkan bahwa transparansi itu ada dan lain-lain. Itu masalah transparansi aja. Ketika ada satu contoh center of view-nya itu mencontohkan yang bagus, maka baik-baiklah badannya. Maka satu orang yang buruk maka rusaklah badannya, seperti itu. Betul. Dan ini sangat menarik lagi ketika nanti kita korelasikan dengan sistem pendidikan yang ada. Wah, ini menarik banget. Karena sistem pendidikan hari ini ketika kita studi komparatif dengan negara-negara lain itu ya seperti itulah. Dan itu mungkin kita bisa bahas di sesi berikutnya. Terima kasih. Kepriyo maning, Bro. Cas ya? Iya. Ini ngene, Bro.